Kalau Anda bisa menggabungkan dua ini, Anda teduh sekaligus tangguh, nah Anda memiliki kecerdasan emosi yang sangat tinggi. Masya Allah. Sudah 50% masalah selesai. Berarti kan Bapak Ibu ya? Iya. Banyak orang itu stres, depresi, karena dia nggak ngerti saya itu merasakan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sering ngaji, ya rutin datang ke majelis taklim. Mungkin secara spiritual, secara ruhiyah kita kuat. Mudah-mudahan makin banyak kita ngaji, iman kita makin kuat. Amin. Oke, dimensi spiritual kita perhatikan, tapi kita melupakan dimensi fisik misalnya. Nggak pernah olahraga, makan sembarangan. Masalah nggak? Masalah. Jadi nggak bisa satu dua bagian. Perlu holistik. Atau ada orang yang sebaliknya, olahraga terus, nge-gym terus, tapi nggak pernah ngaji. Kering nggak? Kering. Atau ada orang sering ngaji, tapi kurang melatih dimensi emosinya. Pernah nggak Bu ketemu dengan orang yang kelihatannya soleh banget, sering ke masjid, tapi gampang tersinggung, gampang marah, senggol dikit bacok gitu ya. Itu mungkin dia melatih dimensi spiritual, tapi kurang melatih dimensi emosinya. Oke, bisa dipahami nggak kira-kira nih? Kenapa judul kita 7 dimensi kebangkitan? Itu yang mau coba kita bahas. Dan menurut saya, kenapa kok saya senang banget menghadirkan Pak Faiz ke sini. Ada sebuah framework yang ini menarik untuk kita kupas Bapak Ibu. Bagaimana kita mulai berdaya dari diri di 7 dimensi, mudah-mudahan begitu diri kita berdaya, keluarga kita berdaya, mulai dari situ pasangan kita, anak-anak kita, semoga pada akhirnya umat juga bisa berdaya. Amin. Kita langsung ngobrol sama Pak Faiz ya. Bismillah, Pak Faiz, terima kasih nih Pak sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukannya. Besok beliau mau berangkat ke Maroko Bapak Ibu, ya, ke Maroko, kemudian lanjut ke Kanada ya Pak ya. Turki dulu, ya besok sore beliau berangkat ke Maroko, ada acara, lalu ke Turki, lalu ke Kanada. Anak beliau kuliah di sana. Jadi sebelum berangkat saya culik dulu ke sini nih Bapak Ibu ya, untuk kita ngobrol bareng bersama Bapak Ibu jamaah sekalian. Bapak Faiz, straight to the point Pak. Why holistic? Kenapa harus berdaya nih Pak, dan kenapa harus holistik? Ya mungkin sebelumnya Mas Sony saya ingin menyampaikan ya. Saya tadi masuk ke sini itu merasakan energinya, aura di sini itu nangis saya. Masya Allah. Jarang-jarang saya mulai dan merasakan energinya ya. Masya Allah. Saya terharu sama semangatnya ibu-ibu di sini. Kalau ada pejuang utama membangkitkan peradaban ya dari ibu-ibu. Masya Allah. Karena ibu-ibu inilah masa depan peradaban kita, dari anak-anak yang bapak ibu, yang ibu-ibu didik itu. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Sony itu, Bapak Ibu, Islam itu pernah menjadi pemimpin peradaban. Yes. Eropa itu belajar dari Islam, Amerika belajar dari Eropa. Tapi sekarang nasib kita ini sedang dietrek-etrek. Apa dietrek-etrek itu Mas? di Pulau Koto orang Jawa bilang, atau diapain? Dia dibully Bapak Ibu. Dibully dan kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Kita jangan bisa teriak-teriak, mungkin maksimal bisa boikot, tapi ya nggak banyak yang bisa kita lakukan ya. Sebenarnya bisa kalau bersatu, tapi masalahnya kan nggak bersatu. Nah, dari mana ini kemunduran peradaban umat Islam ini? Kalau saya punya keyakinan ya, peradaban dibangun dari komunitas-komunitas ini. Komunitas-komunitas dibangun dari keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga dibangun dari ibu-ibu sama bapak-bapak ini. Dari individu-individu. Jadi kalau kita mau membangkitkan peradaban, ya dimulai dari ibda binafsik tadi Mas Roni ya. Terus kalau saya mau
membangkitkan diri saya, mulai dari mana kan gitu. Yes. Oke, saya mau bangkit, saya mau berjuang ini. Terus dari mana? Anak saya yang kuliah di Kanada itu, dia dapat beasiswa, itu sedang gelisah. Dia kuliahnya di bidang komputer sama matematika, tapi sekarang ini jadi belajar masalah peradaban. Geopolitik ya Pak? Geopolitik. Jadi ngaji di sana itu ngajinya masalah gimana cara membangkitkan umat. Bagaimana how to make myself useful for this ummah. Ya, kan? Bagaimana saya bikin diri saya ini bermanfaat untuk umat gitu kan. Negara udah nyekolahkan saya mahal-mahal, saya harus memberikan kontribusi yang besar juga. Gitu. Ya. Nah, kebetulan saya mau ke sana itu mau ketemu sama dia. Ya, yang mau saya sampaikan adalah 7 dimensi kebangkitan diri ini. Jadi tadi Mas Sony tanya, mengapa kok holistic person gitu Mas ya? Holistic person kita menyebutnya menyingkat dengan hope. Hope itu dalam bahasa Inggris artinya harapan. Ya. Jadi kalau Anda bisa menjadi hope atau holistic person, manusia paripurna, insan kamil, maka Anda menjadi setitik harapan buat kebangkitan umat Islam. Amin. Jadi kita ini menjadi titik-titik cahaya harapan kebangkitan umat. Setiap titik cahaya itu sangat berarti. Jadi maksudnya ada program titik tenang dan titik terang sebenarnya ya. Amin. Karena dari titik tenang itulah akan terjadi titik terang. Dan dari titik terang yang diisi piksel itu tambah banyak jadilah peradaban gitu. Lah, terus 7 dimensi. Kenapa kok 7 ini penting Bapak Ibu ya? Kenapa nggak cuma salah satu aja gitu Pak? Kenapa nggak salah satu aja? Karena sebagai manusia itu kita punya 7 kebutuhan. Di mana kalau satu saja tidak terpenuhi, maka hidup kita nggak lengkap. Satu saja yang bermasalah itu bisa meruntuhkan seluruh kehidupan kita. Oke. Jadi kenapa kok ini penting? Ya karena kalau nggak semuanya, Anda nggak bisa menjadi manusia seutuhnya. Nggak bisa menjadi insan kamil, manusia paripurna, manusia seutuhnya. Pasti ada yang kurang nanti hidup kita. Boleh kasih contoh mungkin Pak Faiz? Nah, 7 dimensi itu apa saja Bapak Ibu? Anda bisa lihat di gambarnya situ, itu sudah saya bikin diagramnya gitu Bapak Ibu ya. Yang pertama dimensi spiritual. Tentunya ini yang paling penting, ini core of the core-nya ya. Core of the core. Itu diri kita yang sejati. Semuanya itu nempel kecuali spiritual kita itu kesejatian kita. Kalau Mas Sony saya tanya, sebenarnya yang namanya Mas Sony itu apa sih? Apanya? Apa bajunya? Apa tangannya? Kalau misalnya tangannya hilang tetap Sony bukan? Tetap Mas Sony enggak? Ya? Yang Mas Sony itu yang mana? Kalau dalam Islam ya ruhnya. Ruhnya itu kesejatiannya, spiritualnya itu. Yang lainnya bisa hilang. Yang lainnya bakal fana. Yang abadi bersama Allah itu ruhnya. Nah makanya di gambar saya ini spiritualnya di tengah. Yang warna emas itu. Spiritual terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Lah itu kalau kita kehilangan itu, udah kita kehilangan semuanya. Mau punya uang berapapun, mau sepinter apapun, mau sehebat apapun, kalau spiritualnya yang hilang, sudah kita kehilangan inti diri kita. Lah spiritual itu intinya apa nanti bisa kita bahas. Tapi satu dimensi spiritual Bapak Ibu ya. Yang kedua dimensi emosi. Emosi. Ini terkait dengan perasaan Anda. Mood Anda. Emosi, perasaan, mood atau apapun yang itu terkait dengan apa yang dirasakan, mungkin sedang sedih, sedang bahagia, sedang stres, sedang semangat, ini dimensi emosi.
Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Banyak orang juga udah kaya tapi nggak bahagia. Iya. Jadi dimensi emosinya nggak beres. Banyak orang masalah di sini nih Pak. Iya kan? Berumah tangga mestinya oke tapi nggak sakinah. Nggak menemukan ketenangan. Ya. Aneh juga kadang-kadang. Ini punya uang banyak, pasang artis yang mungkin sangat terkenal, sangat cantik, ganteng, tetapi kayaknya berantem terus ya. Nggak menemukan sakinah, emosinya nggak beres. Oke. Yang kedua emosi ya Bapak Ibu, perasaan Anda. Yang ketiga dimensi sosial atau relational, dimensi hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dari orang paling dekat, pasangan, anak, orang tua, sahabat, teman, rekan kerja, tetangga, itu juga harus baik. Kalau ini nggak beres juga bermasalah. Yang keempat, dimensi intelektual. Intelektual itu yang kalau Anda sekolah, mungkin belajar matematika, belajar fisika, belajar macam-macam itu. Ini sesuatu yang biasanya kita jual untuk menjadi keahlian kita. Yeah. Itu dimensi intelektual. 4. Dimensi yang kelima, dimensi fisik. Kesehatan badan kita ini. Anda bisa punya semuanya, begitu kita sakit, sudah selesai. Ya, Bapak Ibu, Anda mungkin sangat spiritual, kaya, rumah tangga sakinah, begitu kena stroke, selesai ya Bapak Ibu. Ya kan? Makanya fisik juga penting. Yang keenam, dimensi estetika. Estetika itu keindahan. Kenapa masjid ini kok digambar seperti ini? Karpetnya serasi, ibu datang ke sini dengan baju yang ya paling enggak ibu mempertimbangkan lah. Ini antara jilbab saya dengan baju saya matching enggak gitu ya. Ya, karena penting Bu, karena keindahan itu penting. Dan orang bisa membayar mahal hanya untuk keindahan. Yes. Bukan untuk fungsi, untuk keindahan. Ya kan kalau tas mungkin harganya harusnya asal bisa buat barang kan mestinya 100.000 cukup. Tapi kenapa ada tas yang harganya puluhan juta? Ya karena estetika. Dan industri yang salah satu yang paling banyak uangnya itu industri kecantikan. Iya toh? Anda lihat di TikTok dan lain-lain itu yang paling banyak ya promosi masalah produk kecantikan. Iya. Kalau pengajian yang datang 200, coba konser musik. Bisa 10.000. Yes. Orang itu mencari keindahan. Dan terakhir finansial. Dimensi finansial. Finansial penting juga Bapak Ibu, karena paling nggak untuk orang zaman sekarang katanya 90% masalah saya ini uang Pak. Saya nggak begitu setuju, tapi bagi banyak orang itu bisa menjadi sumber stresnya ketika kena pinjol, ketika utang banyak, ketika nggak cukup buat bayar sekolah, bisa stres. Dan 7 ini Bapak Ibu, 7 hal ini perlu Anda perhatikan, perlu dikembangkan terus. Baik, coba ingat nggak Bapak Ibu 7 dimensi? Yang pertama apa? Dimensi spiritual, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, dimensi emosi, bagaimana kita menata rasa dalam diri, dalam jiwa kita. Yang ketiga, sosial, bagaimana hubungan kita dengan orang lain, dengan sekitar, dengan keluarga. Yang keempat, dimensi intelektual, ya, bagaimana kita mengasah kemampuan berpikir kita belajar terus, itu yang keempat. Yang kelima, dimensi fisik, oke? Dimensi fisik, kesehatan fisik kita, ini perlu kita perhatikan. Yang keenam, estetika itu keindahan. Nanti akan coba kita bahas. Dan terakhir yang ketujuh, dimensi finansial. Bungkus ya, Pak Faiz, kenapa ini perlu kita perhatikan semua dan apa bahayanya kalau kita mengabaikan salah satu di antara 7 dimensi ini? Jadi ada beberapa hal maksudnya. Yang pertama, semua dimensi ini penting. Jadi, tapi kalau ada yang, jadi gini, semuanya ini penting, tapi nggak cukup kalau cuma salah satunya. Gitu. Iya. Nah itu Ibu harus pahami nih. Karena gini, banyak orang itu ketika udah senang dengan satu dimensi, lupa dimensi yang lain. Oh, fokus dengan satu dimensi ya Pak ya? Jadi naturalnya gitu ya. Iya. Ada orang senangnya pengajian, dimensi spiritual terus ditata. Tapi lupa olahraga, olahraga males Bu.
Sampai suatu hari sakit baru berhenti pengajiannya. Iya Bu. Jadi ngaji penting Bu, tapi olahraga juga penting. Yes. Gitu loh. Jadi ada juga orangnya hobinya olahraga terus tapi nggak mau ngaji. Ya itu yang influencer yang suka lihat fitness, badannya bagus itu ya. Tapi nggak pernah ngaji ya kosong spiritualnya. Atau mungkin fisiknya bagus, spiritualnya bagus, tapi uangnya nggak ada. Nah, itu juga masalah nggak Bapak Ibu? Masalah, Anda yang ngomong ya, bukan saya. Bapak Ibu. Jadi finansialnya bagus, spiritualnya oke, sehat. Tapi rumah tangganya berantakan, gimana kira-kira? Masalah atau Bu, Anda punya uang banyak, Anda sehat walafiat, Anda rajin tahajud, tapi kemudian anak narkoba. Masalah nggak buat Anda? Atau mungkin suami diambil orang misalnya. Anda masalah kan Bapak Ibu? Jadi Anda hilang salah satu, nggak lengkap Bapak Ibu. Iya. Hakim sangat mementingkan dimensi estetika Mas. Betul. Iya. Walaupun semuanya terpenuhi, estetikanya jelek, itu ya kurang elok Bapak Ibu. Karena Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Iya kan? Coba Anda renungkan Bapak Ibu. Kenapa kok harus semuanya? Karena kalau hilang salah satu, kita nggak lengkap. Ya. Dan masalahnya, kecenderungan kita, kalau udah seneng dengan satu hal, lupa sama yang lain, Bu. Oh enggak, hidup ibadah. Benar. Tapi bukan berarti yang lain nggak penting, Bapak Ibu. Paling penting iya, ibadah. Tapi yang lain juga penting. Karena kalau Anda ekstrim hanya ibadah saja dalam arti ibadah mahdo ya, itu bisa berbahaya Bapak Ibu. Nanti Anda nggak kurus anak-anaknya gara-gara mungkin Anda nggak mau nyari uang. Saya nggak doyan uang. Bagi saya uang itu bikin kita matre. Saya di masjid aja. Saya di masjid aja. Itu nggak baik juga Bapak Ibu. Anda juga harus ngurusi anak istri kan, Bapak. Juga harus anak perlu bayar sekolah. Karena salah satu yang bikin umat Islam ini lemah ya karena secara finansial ya kalah jauh Bapak. Iya kan, jadi akhirnya kadang sampai kehilangan harga diri gara-gara secara finansial lemah. Lalu berikutnya, kita memang harus fokus pada sesuatu yang kita paling kuat di situ. Oke. Tapi kita nggak boleh melupakan yang lain juga. Misalnya Mas Sony, bidangnya spiritual. Ya sudah, waktu terbesar Mas Sony adalah untuk mengasah spiritual. Tapi bukan berarti beliau melupakan yang lain. Gitu. Ya. Jadi itu Mas. Jadi kecenderungan kita tuh kadang-kadang fokus di satu dimensi dan melupakan dimensi lain. Padahal itu kalau sampai ada fatal, itu bisa bahaya dan meruntuhkan dimensi lainnya. Ya. Tapi yang menarik Pak, ini ada dua dimensi yang kelihatannya itu mestinya berkaitan. Tapi ternyata banyak orang yang juga lalai, dimensi spiritual dan dimensi emosi. Mestinya kan ada orang kalau spiritualnya bagus, dia makin tenang gitu Pak ya. Tapi ternyata banyak juga kasus Pak, orang yang mengasah dimensi spiritual tapi nggak bisa menata emosinya, menata dirinya, itu gimana tuh Pak? Di mana letak kesalahannya itu? Pertama Bapak Ibu harus jelas dulu religiositas dengan spiritualitas itu beda. Oke. Religiositas itu adalah ketaatan beribadah. Kalau untuk ketaatan beribadah, Bapak Ibu, survei di Harvard, Indonesia nomor 1. Indonesia nomor 1 untuk ketaatan beribadah. Ya. Oke. Jadi pernah disurvei di Harvard Policeman Project itu di berapa puluh negara begitu ya. Mana negara yang paling sejahtera dalam arti bahagia gitu ya. Flourish. Flourish istilahnya dia itu. Flourish itu apa ya? Dia sejahtera, bahagia. Ukuran bahagianya itu salah satunya adalah ketaatan beribadah. Indonesia nomor 1 Bapak. Tapi koruptor juga nomor 1 ya Pak? Koruptor juga nomor 1 Pak. Nah, pertanyaannya kenapa juga korupsi juga salah satu yang tertinggi kita? Kok bisa ada orang habis
tahajud, kemudian di kantornya korupsi dan bilang alhamdulillah dapat rezeki saya. Lo ada orang kayak gitu. Kadang bahkan korupsinya sambil umroh. Oh, gitu. Nanti aja kasihkan waktu umroh. Jadi uangnya dikasihkan waktu umroh. Dan umrohnya itu bagian dari gratifikasinya misalnya. Kenapa? Ya karena religiositas dengan spiritualitas beda ya. Religiositas ketaatan beribadah, spiritualitas itu terkait dengan bagaimana Anda memaknai ibadah ini. Ruhnya ibadah. Berarti mana Pak yang lebih penting? Dua-duanya penting. Kalau ibadah itu formalitasnya, itu badannya, spiritualitas itu di balik ibadah itu apakah Anda benar-benar ikhlas, apakah Anda benar-benar tulus, apakah Anda ibadah itu benar-benar sedekah misalnya benar-benar karena Anda ingin membagikan orang lain atau karena ada Motif yang lain. Jadi spiritualitas itu ruhnya ibadah. Ruh tanpa badan itu arwah gentayangan. Badan tanpa ruh jenazah. Jadi dua-duanya penting. Nah, jadi kalau pertanyaan Pak Sony tadi, kenapa banyak orang masalah emosi juga itu apa? Positif psikologi. Ya. Psikologi positif dan psikologi kebahagiaan, masalah emosi juga itu. Tapi kalau Anda peres Bapak Ibu, Anda ringkas dari berbagai macam teori ini, intinya adalah kalau kita bisa memiliki apa? Integritas diri. Jadi antara yang kita omongkan, yang kita lakukan, dan yang kita pikirkan itu sama. Itu integritas diri. Karena ada orang-orang, Bapak Ibu, yang dia antara yang dia omongkan dengan yang dia lakukan beda. Ini berarti orang apa? Enggak memiliki komitmen. Yang dia omongkan A, yang dilakukan B. Ada orang yang dia pikirkan dengan yang dia omongkan beda. Ini orang apa? Dia ngomong A, padahal dia kepinginnya B. Dalam hatinya itu A, tapi dia yang diomong B. Ini berarti tidak jujur ya. Lah, integritas diri itu menyatukan dua itu, Bapak. Yang kita pikirkan dengan yang kita omongkan sama, itu kita jujur. Yang kita omongkan dan yang kita lakukan sama, itu namanya komitmen. Gabungan antara jujur dan komitmen itu namanya integritas diri. Dari efeknya tenang ya Pak ya? Peaceful. Dan jadilah dia menjadi seorang yang peaceful fighter. Jadi ukuran seseorang itu berdaya dalam dimensi emosi, dia bisa teduh sekaligus tangguh. Peaceful fighter. Gitu Pak ya? Batinnya itu tenang, fisiknya itu seorang pejuang, zohirnya pejuang. Karena kadang-kadang suka, ini dua kutub yang gak ketemu nih Pak. Ada orang yang emosinya teduh, tenang, tapi zohirnya kurang tangguh. Males, lamban, atau sebaliknya. Ada orang yang mungkin zohirnya itu penuh dengan semangat, tapi batinnya jauh dari ketenangan. Ya, saya senang dengan istilahnya Mas Sony. Mas Sony ini ahli kata-kata indah. Teduh dan tangguh. Orang teduh biasanya ngantuan Bapak Ibu. Iya, orang sabar biasanya kurang semangat, benar nggak? Ya saya seneng sih suami saya itu sabar. Tapi ya itu Pak, kalau nggak diobrak-obrak males orangnya. Nah, itu biasanya begitu. Sebaliknya orang yang cekatan, yang bekerja keras, yang tangguh, tidak teduh. Orangnya ngamuan. Senggol bacok kata Mas Wali tadi itu. Iya Bu. Biasa satu paket itu Bu ya. Ibu-ibu yang cekatan kerjanya, cekatan juga ngomongnya. Jadi nggak sabaran gitu loh Bu.
Jadi ngamuan. Lah kalau Anda bisa menggabungkan dua ini, Anda teduh sekaligus tangguh, nah Anda memiliki kecerdasan emosi yang sangat tinggi. Masya Allah. Jadi kalau mau misalnya anak-anak kita cerdas secara emosi, ya dilatih begitu. Sepertinya tenang, tapi dia produktif. Biasanya orang yang produktif, yang cekatan, yang hebat, ya nggak sabaran. Iya toh? Nah, bagaimana tetap sabar, tapi Anda sangat produktif. Nah itu puncak kecerdasan emosi. Kalau Daniel Goleman dulu dia bikin peta emotional intelligence itu yang pertama adalah self awareness. Tahu saya sedang merasakan apa. Lalu yang kedua self management. Lalu setelah saya tahu saya merasakan apa, saya bisa mengendalikan emosi saya sehingga saya bisa membereskan banyak hal. Jadi self awareness dan self management. By the way ya Bapak Ibu ya, Anda ngerti Anda sedang merasakan apa, itu sudah 50% masalah selesai. Berarti kan Bapak Ibu ya, banyak orang itu stres, depresi, karena dia nggak ngerti saya itu merasakan apa. Iya. Makanya kalau Bapak Ibu ingat, salah satu tips yang pernah saya sampaikan untuk mengendalikan emosi, yang pertama apa? Ngaku dulu. Ya, masih ingat ya? Mengaku, ingat gak 3M? Apa? Satu apa? Mengaku. Yang kedua, mengadu. Dan yang ketiga, menyibukkan diri dengan amal soleh. Dan tadi yang Pak Faiz bilang itu ngaku. Kalau lagi sedih, akui sedang sedih. Kalau lagi stres, akui sedang stres. Gitu Pak ya, sadari. Jadi yang bilang merayu maksudnya. Oh ya Allah Pak. Ya, jadi naming your emotions itu part of emotional intelligence. Jadi Anda harus tahu nama emosi saya ini apa. Karena Bu, kalau Anda nggak kasih nama, pikiran Anda itu ruwet. Kenapa adik kamu kok diem aja, gelap. Mbuh, nggak ngerti Agus. Itu susah Bu disembuhkan. Itu sama dengan kalau ada ke dokter, Bu, Ibu ngapain ke dokter ini, ada sakit apa? Nggak tahu dok, pokoknya sakit. Dokternya ngasih obat apa Bu? Yang sakit apanya Bu? Nggak tahu, pokoknya semuanya sakit. Lah kan repot Bu, Anda harus bisa menyebutkan Anda itu merasa apa. Kok tiba-tiba diem, apa sedang sedih, apa sedang kecewa, apa sedang khawatir, apa sedang marah, sedang ngambek, sedang cemburu. Kan ini beda-beda Bu. Lah Anda harus latihan mendeteksi saya sedang merasakan apa. Dan kata para psikolog, begitu Anda udah bisa ngasih nama perasaan Anda udah 50% menyelesaikan masalah emosi Anda. Ibarat dokter tuh udah bisa mendeteksi ini sakitnya apa. Karena kalau salah mendeteksi penyakit, Bu, dokter bisa ngasih resep yang keliru nanti. Malpraktek nanti. Ini batuk dikasih obat pusing. Nggak nyambung, Bapak Ibu. Jadi langkah pertama dokterkan dengan yang sudah kita omongkan. Dan Bapak Ibu, semakin kita itu buat janji dan memenuhi janji, kita akan semakin punya kedamaian hati. Dulu ada presidennya para psikolog. Tadi ini presidennya para psikolog di Amerika. Itu akhir-akhir ini nggak suka nyebut nama Amerika. Karena kezolimannya ya Pak. Karena kezolimannya. Dia ini ya Bapak Ibu, presiden psikolog, tapi kemudian depresi, sampai mau bunuh diri. Lah kan aneh Pak. Lah ini ketuanya para psikolog, lah kok mau bunuh diri, kan aneh. Sampai akhirnya dia itu minta izin ke temannya, direktur rumah sakit jiwa, untuk dirawat di situ. Padahal presiden psikolog. Dirawat di ruangan isolasi supaya dia nggak membunuh diri. Lah di tengah-tengah perawatan itulah dia menyadari, kenapa sih saya ini kan pinter, saya ini kan tahu. Dan saya mau, tapi kenapa kok saya nggak mampu gitu. Teorinya tahu ya Pak ya. Teorinya ngerti semua. Ternyata dia nemu, karena saya sering mengkhianati suara hati saya. Oh, itu yang bikin nggak tenang tuh Pak ya. Saya nggak make and keep promises.
Saya tahu itu salah, saya lakukan. Apa? Kasus dia ini, dia selingkuh. Selingkuh. Dia selingkuh, dan akhirnya dia sementara ngantuk, nggak jadi. Ada suara kecil di hati kita yang kemudian membuat kita jadi nggak nyaman. Bener nggak Bapak? Saya besok bertekad diet. Begitu kok, makanan enak dimakan. Ada suara kecil yang bisikin kita, kamu nggak bisa dipercaya. Akhirnya terkikis tahu Ibu, rasa kedamaian hati itu semakin hari semakin terkikis. Dan kalau itu besar, artinya pengkhianatan dari suara hati itu pengkhianatan besar, kita pasti akan bangkrut secara emosi. Kita jadi nggak pede, jadi gelisah, jadi nggak nyaman. Orang misalnya punya kebiasaan buruk yang dia tahu itu memalukan misalnya. Itu kan hatinya nggak nyaman, Bu. Nggak tenang, nggak teduh. Dan nggak tangguh juga, jadi nggak punya semangat hidup. Ya kan orang-orang kecanduan itu, kan seringkali begitu yang dia rasakan. Dia malu ketahuan orang, dia lihat dirinya sendiri nggak respect. Akhirnya kehilangan keteduhan, kehilangan kedamaian hati. Nah, akhirnya orang ini apa Ibu? Berhasil keluar dari rumah sakit jiwa dan dia minta maaf ke istrinya, dia bertobat begitulah ya. Dan mulailah dia menemukan ketenangan hati. Dan akhirnya dia bikin teori bahwa orang gangguan jiwa, orang sakit jiwa, itu karena tidak memiliki integritas diri.